Haleluya! Selamat datang di channel The Apostle. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Pada video kali ini, saya akan menanggapi sikap atau pernyataan dari Ketua PGI Persekutuan Gereja-Gereja se-Indonesia yang ingin menyurati Presiden Jokowi terkait tidak diterimanya lebih kurang 75 orang karyawan KPK menjadi ASN. Dulu namanya PNS karena tidak lulus tes. Tesnya apa? Tes wawasan kebangsaan. Jadi Komnas HAM dan Ketua PGI membela Novel Baswedan dan Yudi Purnomo, dua di antara dari 75 orang yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan yang diadakan di KPK pada tanggal 18 Maret sampai 9 April 2021. Ketua Umum PGI, yaitu Bapak Gomar Gultom, mengatakan memang dia perlu menyurati Presiden Jokowi supaya dia membatalkan tentunya hasil tes itu. Sebab menurut dia, itu adalah upaya pelemahan KPK sebenarnya. Jadi dia menyurati Presiden Jokowi untuk membatalkan hasil tes itu. Jadi menurut dia itu adalah upaya pelemahan KPK. Yaitu ditandai dengan putusan pimpinan KPK yang memecat 51 dari 75 pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan tersebut. Jadi Gomar Gultom, Ketua PGI, mengatakan, kita sangat prihatin dengan upaya-upaya pelemahan KPK yang terjadi selama ini, terutama yang memuncak dengan pelabelan, intoleran dan radikalisme atas 75 pegawai KPK melalui mekanisme tes wawasan kebangsaan belakangan ini. Jadi sebelumnya memang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Novel Baswedan bersama 9 orang pegawai KPK, dia mewakili 75 pegawai yang tak lulus tes tersebut, memang mendatangi Ketua Umum PGI. Ditambah lagi kuasa hukum ke 75 pegawai tersebut. Pegawai KPK tersebut itu Pak Saur Siagian mengatakan, tujuan perwakilan pegawai tak lulus tes wawasan kebangsaan tersebut mendatangi PGI itu karena keseluruhannya dituduh tidak Pancasilais atau bahkan dinilai Taliban. Jadi menurut Saur Siagian, pengacara Saur Siagian, wah itu 75 orang itu dianggap anti Pancasila. Bahkan berafiliasi dengan Taliban. Berarti ini berkaitan dengan mendirikan syariah Islam di Indonesia. Sementara itu, Kepala BKN Bima Harya Wibisana memaparkan 3 aspek terkait penilaian asesmen tes wawasan kebangsaan tersebut. Aspek penilaian lulus atau tidak seseorang dalam tes wawasan kebangsaan itu adalah yang pertama aspek pribadi itu yang dinilai. Yang kedua aspek pengaruh. Dan yang ketiga ini PUPN namanya. Aspek PUPN. PUPN itu apa? Yaitu Pancasila, Undang-Undang 45, pemerintah yang sah, dan NKRI. Jadi menurut Ketua BKN tadi Pak Bima itu, aspek PUPN ini yang harga mati. Jadi kalau tidak lulus itu nggak bisa diadakan penyesuaian, nggak bisa. Jadi kalau ternyata ke 75 orang tadi itu umpamanya anti Pancasila, nggak bisa lulus. Anti Undang-Undang 45 mesti diganti dengan Undang-Undang Syariah, ya nggak lulus lah. Anti NKRI, ya nggak lulus. Anti Jokowi, ya nggak bisa. Orang bosnya yang sekarang memerintah Jokowi terus dia melawan dan tetap jadi pegawai, ya nggak bisa lah. Itu sebenarnya. Oleh karena itu, sebagai anggota gereja yang kepalanya adalah Tuhan Yesus Kristus, saya mengajukan keberatan terhadap sikap dan tindakan Ketua PGI Gomar Gultom yang mengatasnamakan PGI, yaitu seolah-olah mewakili semua tubuh Kristus, mewakili semua gereja. Saya menyatakan keberatan. Kalau seandainya Pak Ketua PGI Bapak Gomar Gultom bertindak atas namanya sendiri, ya tidak masalah, pendapat pribadi ya kan, tidak masalah. Tapi karena mengatasnamakan, seolah-olah orang melihat nih, orang di dunia ini melihat di Indonesia, Bapak ini berbicara atas nama gereja. Pak Gomar Gultom atas nama gereja. Sinode gereja atas nama orang Kristen. Wah, saya sedikit keberatan. Bukan sedikit, banyak keberatan. Oleh karena itu saya memberikan pesan kepada Pak Gomar Gultom. Dan juga teman-teman sobat sekalian penonton video ini. Yang pertama pesan saya adalah,
mestinya Pak Gomar Gultom atau PGI bersikap netral terlebih dahulu. Jadi sudah seharusnya PGI menganalisa dulu pendapat kedua belah pihak secara terang dan jelas. Dianalisa dulu dua pendapat, jangan hanya satu pihak. Secara terang dan jelas dicari fakta-fakta semua. Dilihat secara hukum dan juga secara politik. Baru diberi tanggapan secara alkitabiah. Jadi Bapak itu bukan masuk ranah hukum dan politik mestinya. Jadi Bapak tuh ngasih tahu segini loh secara alkitabiah, kan gitu ya. Ketua PGI dalam hal ini bersikap berat sebelah hanya mendengarkan dari pihak ke-75 anggota KPK yang terancam di PHK tersebut karena tidak lulus tes. Mana dari pihak pemerintah yang Bapak dengarkan? Pihak yang memberi tes, pihak KPK, dan pihak-pihak lainnya. Bapak berat sebelah ya kan? Sebelumnya sudah ada jelas-jelas banyak bukti-bukti dan pemberitaan Novel Baswedan antek kadrun. Terus kita bela lagi. Kadrun itu nanti adalah menegakkan syariat Islam. Tentu sangat anti kemanusiaan khususnya yang berbeda dengan mereka. Terus perjuangan kita atas negara Indonesia ini sia-sia dong. Tentu pemerintah punya standar itu. Sehingga mereka kenapa tidak lulus tes. Mestinya dengarkan dari pemerintah dulu dong. Bapak analisa hasil-hasil tesnya. Bapak lihat minta hasil tesnya atau Bapak minta gimana sih apa yang ditanyakan. Nanti kan ada record jawaban-jawabannya, Bapak lihat. Dan kemudian seolah-olah Pak Gomar Gultom gampang sekali dipengaruhi oleh kuasa hukum dari ke-75 orang tersebut. Dan mengatasnamakan isu pelemahan KPK. Kok bisa 75 orang ini dipecat dianggap pelemahan KPK? Waktu Bapak bilang mengatasnamakan isu pelemahan KPK, mestinya buktinya harus benar-benar kuat. Bagaimana nanti kalau pemerintah menggugat Bapak karena pencemaran nama baik, bisa digugat juga, atau Bapak dilaporin ke polisi? Untung kalau Bapak pribadi, bagaimana kalau gereja semua? Oleh sebab itu, perlu juga ketua PGI punya tim ahli hukum dan politik sebelum membawa-bawa gereja yang juga secara tidak langsung adalah nama Yesus Kristus yang dipertaruhkan di situ. Kalau hal itu benar, analisa Bapak, puji Tuhan, Bapak jadi pahlawan di Indonesia ini. Tapi bagaimana kalau analisa Pak Ketua PGI itu salah? Apakah tidak dipermalukan nama Yesus Kristus karena dianggap tidak berhikmat? Salah analisanya. Dianggap Bapak adalah wakil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus salah info sama dia. Tuhan Yesusnya kurang cerdas, kurang pinter. Geleng-geleng kepala saya melihat ini. Semoga Pak Ketua PG ini benar-benar punya bukti-bukti yang kuat. Tertulis, saksi-saksi, otentik, jelas ya. Bahwa memang benar isunya dia tentang pelemahan KPK itu benar. Mudah-mudahan tidak salah ini Pak Gomar ya. Tapi menurut saya kalau sumber informasi hanya dari satu pihak, hanya dari sumbernya dari anggota yang dipecat itu, ya cuma satu pihak. Kalau Bapak baca Alkitab, nggak boleh tuh. Dua orang saksi, 2 atau 3 orang saksi ada di Alkitab berkata itu baru dianggap benar. 2 atau 3 orang saksi baru diperhitungkan. Dihukum juga kalau satu nggak bisa lah. Harus minimal 2 itu dihukum. Di ilmu hukum, 1 orang saksi bukan saksi namanya. Minimal 2. Di Alkitab ada tuh. Kalau nggak di kitab Galatia, di perjanjian lama ada juga dikasih tahu harus 2 atau 3 orang saksi. Ini bapaknya satu pihak. Gimana Bapak bisa membuktikan nanti kalau itu pelemahan KPK hanya dengar 1 orang? Gereja harus jadi terang dunia. Adalah hal yang wajar bagi pengacara melakukan tindakan seperti yang sekarang ini terjadi. Jadi Pak Saur Siagian itu mendatangi ketua PGI, dia bawa kliennya. Itu wajar. Kemudian dia berusaha memviralkannya ke media supaya cepat responnya dan menang cepat kira-kira gitu ya kan. Itu wajar, namanya pengacara. Dia berbagai cara tuh bagaimana membela kliennya. Tapi mestinya memang sangat disayangkan Pak Gomar Gultom jangan terjebak dong gitu ya. Soalnya Anda itu pimpinan yang dikatakan persekutuan gereja-gereja
Seolah-olah Anda kan orang nggak ngerti nih, kita yang tahu. Seolah-olah dia anggap Anda adalah tokoh yang sangat berpengaruh mewakili semua suara gereja dan yang paling dekat dengan Tuhan. Mestinya kalau Bapak Gomar Gultom menanya ahli hukum, ini kan bisa, kalau urusan karyawan itu ya, pemecatan itu bisa masuk ranah ketenaga kerjaan. Itu nanti sengketanya atau ya mencari keadilannya bisa lewat pengadilan hubungan industrial adanya di pengadilan negeri PN. Atau bisa juga digugat ke pengadilan tata usaha negara PTUN tentang kebijakan, keputusan pejabat pemerintah. Nah, ini kan masuk lembaga pemerintah nih, putusannya itu bisa masuk PT UN. Batas waktunya 90 hari, masih ada waktu ini. Jadi sudah ada mekanismenya. Bukan dengan menyurati Presiden Jokowi seolah-olah atas nama gereja. Saya nanti khawatirnya Pak Presiden akan menganggap semua orang Kristen, yaitu gereja itu bodoh semua, tidak mengerti hukum. Padahal itu hanya mungkin Pak Gomar Gultom sendiri atau PGI. Mungkin kan tidak ada bagian hukum di sana atau bagian politik ahlinya. Saran saya, pesan saya yang kedua adalah, ingatlah bahwa tindakan Pak Gomar Gultom ini membawa nama Yesus dan juga gereja Tuhan, tubuh Kristus, karena dianggap persekutuan gereja-gereja. Jadi tolong ke depannya berhati-hati ketika membuat tindakan putusan yang mewakili nama Yesus dan gereja Tuhan. Mending Bapak bilang ini atas nama saya pribadi. Ya mungkin lebih bagus. Yang ketiga, pesan saya adalah lebih baik kalau di PGI, di kantor PGI atau ada afiliasi kerjasama dengan bagian lainnya yang kalau tidak bisa membayar, supaya ada bagian hukum dan juga ahli politik di PGI. Sehingga kalau ada apa-apa bisa ditanya dulu analisanya sebelum muncul ke publik. Yang keempat, pilih-pilihlah isu apa yang krusial, kritikal bagi bangsa dan gereja Tuhan yang perlu dibela. Gitu loh. Pilih-pilih, ini kasusnya ini menyangkut bangsa negara ini, kalau nggak saya ngomong akan pecah. Kira-kira gitu namanya krusial. Atau ini gereja Tuhan akan mati semua nih, dipotong semua satu-satu. Atau nanti nggak boleh lagi memberitakan Injil. Itu baru krusial ya kan. Coba kita perhatikan. Sebenarnya isu ini kan masalah karyawan. Itu seuprit. Hanya 75 orang. Ini bukan kritis atau krusial. Emergensi bukan. Kan gampang solusinya. Kalau nggak cocok, nanti negara tinggal cari 75 orang lagi. Banyak kok di Indonesia yang pintar-pintar hari gini. Semua pintar-pintar anak muda kok. Atau di departemen seluruh Indonesia nggak ada yang lebih pintar dari 75 orang tuh. Di kepolisian tidak adakah? Atau dari tentara intelijen nggak ada yang lebih pintar dari 75 orang itu? Oleh karena itu ini kan masalah karyawan, masalah PHK sebenarnya. Kecil kok ini sebenarnya. Oleh karena itu ke depannya tolong diperhatikan karena Bapak Gomar Gultom membawa nama Yesus dan semua gereja. Kiranya video ini mencerahkan pemikiran kita juga bagi kita yang lain. Betapa kita harus hati-hati dalam tindakan kita khususnya membawa gereja dan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena hidup kita katanya garam dan terang dunia. Terang itu tidak bisa disembunyikan, jadi kelihatan. Bayangkan kalau kita salah, nama Yesus langsung malu. Orang lain tidak ada dikaitkan dengan Tuhannya, tapi kita akan dikaitkan dengan nama Yesus. Yesus pencipta langit dan bumi, masa sih tidak berhikmat? Jangan sampai pemimpin yang nggak berhikmat jadi Yesus yang kena. Kiranya video ini memberi manfaat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.